Selamat pagi Bu Ria dan Bu Retno. Hari ini saya review kelas 9B nomor absen 23 akan melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia dengan cara menceritakan cerita rakyat dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Pada suatu ketika, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut diberi nama Malin Kundang. Karena pekerjaan mereka hanya nelayan dan mereka hidup di pesisir pantai, keuangan mereka sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, sang ayah memutuskan untuk merantau ke negeri sebelah dengan harapan akan membawa harta nanti pulangnya. Maka tinggallah sang Malin dan ibunya di gubuk mereka. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun lamanya sang ayah pun tidak pulang dari perantauannya. Hal tersebut memaksa ibunya untuk menjadi kepala keluarga dan menafkahi kehidupan Malin Kundang sendiri. Malin sendiri merupakan anak yang cukup cerdas, namun ia tergolong sedikit nakal karena ia suka mengejar ayam dan memukulinya dengan sapu. Pada suatu ketika, saat ia memukuli ayam dengan sapu, ia terjatuh dan menyebabkan lengan kanannya terluka. Luka yang tak ada di lengan kanannya tersebut tidak dapat hilang sampai besar. Namun, seiring waktu berjalan, Malin pun melihat ibunya dan ia pun merasa kasihan karena ibunya sudah membanting tulang selama ini demi menghidupi kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, Malin memiliki harapan untuk merantau ke negeri sebelah dengan harapan nanti baliknya akan membawa harta dan uang yang banyak. Ia pun tergoda akan ajakan seorang nahkoda kapal yang dahulunya miskin dan sekarang menjadi kaya. Ia pun mengutarakan maksudnya tersebut kepada ibunya. Pada awalnya, ibunya pun tidak menyetujui maksud kepergian Malin tersebut. Namun, karena tidak ada pilihan lain, maka ibunya pun membiarkan Malin untuk pergi bersama nahkoda kapal tersebut. Lalu, ibunya pun mengantar Malin ke dermaga. "Anakku, bila engkau nanti sudah kaya dan berkecukupan, janganlah engkau lupakan aku dan kampung halamanmu ini, nak," kata ibu dengan penuh berlinangan air mata. Lama di perlayaran, Malin pun belajar banyak sekali ilmu dari nahkoda kapal tersebut. Ia belajar ilmu pelayaran dan juga ilmu perdagangan. Namun, di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Malin tersebut dibajak oleh para bajak laut. Bajak laut tersebut membunuh semua orang yang berada di atas kapal tersebut, termasuk nahkodanya tersebut. Namun beruntung, Malin masih bisa kabur dan selamat karena ia bersembunyi di ruang bawah tanah. Ia pun selama berhari-hari terdiam di situ dan sebelum akhirnya terdampar di pesisir pantai. Ketika ia terdampar di pesisir pantai, ia pun langsung mencari desa terdekat dan meminta pertolongan penduduknya. Beruntung, desa yang ditempati Malin tersebut adalah desa yang sangat subur dan sangat makmur. Dan dari situlah ia memulai usaha kecil-kecilan sampai akhirnya dia menjadi kaya raya seperti sekarang. Malin Kundang pun sekarang sudah menjadi kaya dan menikahi seorang perempuan cantik. Dan berita tersebut telah sampai ke telinga ibunya. Ketika ibunya mengetahui bahwa Malin Kundang akan melaksanakan ekspedisi balik ke kampung halamannya, ia pun sangat senang dan tidak dapat menunggu kehadiran putranya balik ke kampungnya. Lalu, ia pun setiap hari pergi ke dermaga untuk menanti kepulangan putranya tersebut. Dan ketika suatu hari ternyata benar itu adalah Malin Kundang yang berada di atas kapal, ia langsung berlari ke dermaga dan ia menghampiri anaknya. "Anakku, mengapa engkau pergi begitu lama tanpa kabar ya anakku?" Ia mengatakan tersebut kepada Malin Kundang. Namun Malin Kundang dengan arogan mendorong sampai jatuh ibunya ke lantai. Ia pun berkata, "Wanita kurang ajar, tak tahu diri, main seenaknya saja menyebutkan sebagai ibuku." Lalu ibunya pun terkejut dan berkata,
"Apa maksudmu ini, Nak? Aku ini ibumu." Lalu Malin pun menjawab, "Mana mungkin orang seperti ini adalah ibuku. Jika kamu adalah ibuku, apa buktimu?" Lalu sang ibu berkata, "Bekas luka di lengan kananmu merupakan bekas luka yang kau dapatkan ketika kamu sedang bermain di halaman belakang ketika mengejar ayam Malin." Sang ibu menjawab. Namun, sang Malin pun menjawab lagi, "Semua orang juga tahu tentang luka itu. Maka kamu bukanlah ibuku, melainkan kamu adalah hanya pengemis yang durhaka dan tidak memiliki pekerjaan." Lalu sang ibu pulang dan menangis, dan ia pun sangat marah. Ia pun akhirnya mengutuk Malin menjadi batu. Ia pun berkata demikian, "Ya Tuhan, bila benar ia adalah anakku, maka kutuklah dia menjadi batu." Dan akhirnya pun Malin perlahan-lahan menjadi batu, dan akhirnya dia pun meninggal.